Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwah Maulidia. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyuluhan bagi remaja dengan tema bahaya seks bebas bagi remaja. Sebelum lanjut ke sesi penyuluhan, silahkan simak dulu video berikut ini. Pada satu ketika, seorang anak perempuan sedang duduk bersama temannya, dan tiba-tiba datanglah ayahnya dengan wajah geram seakan ingin memarahi anaknya. Ternyata sang ayah menekan anaknya untuk tidak bisa bermain keluar rumah dan bergaul dengan siapapun. Di tempat lain, seorang ayah dengan status pejabat perusahaan begitu sibuk dengan bisnisnya hingga lupa mengawasi anaknya. Anaknya frustasi dan akhirnya mencoba obat terlarang. Hingga suatu hari, seorang anak perempuan itu kabur dari rumah untuk menemui lelaki teman sekolahnya. Namun mereka tak bisa menahan pergaulan yang berakibat fatal bagi mereka. Hubungan mereka terjalin begitu cepat dan tanpa disadari mereka telah terjerumus pada pergaulan bebas tanpa pengetahuan dan pengawasan orang tua mereka. Tekanan orang tua dan rasa frustasi di bawah pengaruh obat terlarang menjadi penyebab mereka ingin melakukan hal yang menurut mereka bebas untuk dilakukan. Akibatnya, mereka merasakan dampak buruk dari pergaulan bebas itu. Sang perempuan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dan sang lelaki terkejut dan tak menyangka akan seperti itu. Mereka berdua terlambat untuk menyadari akibat fatal dari perbuatan mereka. Keadaan pun makin memburuk. Hingga akhirnya, kehamilan di luar nikah pun terjadi. Tiba-tiba ayah dari sang perempuan datang bersama seorang polisi dan langsung membawa sang lelaki. Pada akhirnya mereka menikah dini dan menyadari akan dampak buruknya pergaulan bebas bagi kaum remaja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari Hilwa dan juga dari saya. Terima kasih atas hadirnya kalian di undangan yang saya dan Selsa berikan. Sebelumnya, boleh dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Baik, tujuan dari diundangnya teman-teman sekalian untuk mengadakan penyuluhan KB. Terima kasih untuk yang sudah baik. Perkenalkan, nama saya Hilwa Maulidia dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penyuluhan dengan tema bahaya seks bebas bagi remaja. Sebelumnya, apakah share screen-nya terlihat? Terlihat. Baik. Teman-teman, apa yang kalian tahu tentang remaja? Boleh jawab bebas, siapapun. Ada yang ingin jawab? Kayaknya pada asik mendengar ya. Oke. Saya lanjutkan aja ya.
Apa sih yang dimaksud dengan remaja? Oke, jadi remaja adalah peralihan dari masa anak-anak dan masa dewasa. Selain mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, umumnya para remaja sangat menyukai petualangan dan tantangan, serta mereka cenderung berani dalam mengambil resiko atas perbuatannya tanpa didahului pertimbangan yang matang. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik itu tidak tepat, maka mereka akan jatuh ke perilaku yang beresiko. Dan mungkin mereka harus menanggung akibat nih dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Pada masa ini, remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain atau social cognition dan menjalin persahabatan. Masa-masa remaja. Masa remaja disebut masa yang rentan dan masa yang mengkhawatirkan. Kenapa nih disebut demikian? Karena remaja saat ini memilih teman nih. Mereka memiliki sifat dan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Jadi dia tuh kalau milih-milih teman harus sama kayak sifat dia nih. Kalau sifatnya beda, kayaknya nggak mau berteman sama dia, beda nggak sefrekuensi kalau bahasa sekarang mah. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah kecenderungan mereka untuk mengikuti bagaimana teman-temannya berbuat atau melakukan sesuatu. Jadi kalau teman yang ngelakuin ini dia ikutin, ngelakuin itu dia ikutin, karena ya dia nggak tahu apa yang dia ikutin tuh benar apa enggak. Yang penting mah temennya ngikut dia mah ngikut juga gitu. Masa remaja disebut sebagai masa yang rentan karena pada saat itu kebanyakan daripada mereka mulai tidak menjadi begitu dekat dengan orang tuanya. Mereka lebih cenderung mempercayai orang lain dan teman mereka dibanding dengan orang tuanya sendiri. Kenapa disebut masa yang mengkhawatirkan? Karena apabila mereka mengikuti orang lain dengan pemahaman yang keliru atau salah, maka mereka juga akan salah terhadap konsep dan pemahaman yang ada di dalam dirinya. Bisa jadi itu akan berdampak buruk bagi kehidupan remaja tersebut. Apalagi nih di zaman sekarang, banyak sekali kasus-kasus yang tidak diinginkan seperti pelecehan, kekerasan, dan seks bebas. Pergaulan remaja. Pergaulan remaja memerlukan perhatian khusus dan mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena saat menginjak usia remaja, mereka mulai mengerti apa itu arti pertemanan, cinta, bahkan tidak jarang mereka mulai berpacaran di usia remaja-remaja awal. Biasanya mereka mulai berpacaran pada usia 15-17 tahun. Namun tidak jarang juga yang berpacaran di bawah umur segitu. Menjalin hubungan berpacaran pada usia yang cukup belia seperti itu tentunya sangat mengkhawatirkan, bukan? Karena remaja biasanya belum memiliki keterampilan hidup yang baik atau life skill, sehingga mereka berisiko sangat tinggi terjerumus ke dalam perilaku berpacaran yang tidak sehat. Gaya berpacaran yang tidak sehat di kalangan remaja. Saat ini gaya berpacaran yang tidak sehat ini marak sekali terjadi, khususnya di kalangan remaja. Gaya berpacaran diwujudkan dalam tingkah laku yang bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik, mulai berkencan, berpegangan tangan, dan lain sebagainya. Di antara hubungan pacaran yang tidak sehat itulah yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan seks di luar nikah atau yang bisa disebut dengan seks bebas. Hal ini dibuktikan dalam beberapa hasil penelitian bahwa anak remaja ketika pertama kali mengadakan hubungan antara usia 14-23 tahun. Dan yang paling banyak adalah usia 17-19 tahun. Selanjutnya, apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Perilaku seksual pranikah atau seks bebas
melibatkan dua orang yang saling menyukai atau mencintai yang dilakukan sebelum perkawinan. Tujuan dari seks ini sendiri sebenarnya adalah sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi dalam kehidupan bagi manusia. Seks bebas atau dalam bahasa populernya disebut dengan extramarital intercourse atau kinisex, merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang tidak wajar. Selanjutnya, perilaku seksual. Perilaku seksual itu dibagi menjadi dua, perilaku seksual ringan dan perilaku seksual berat. Perilaku seksual ringan bisa dikatakan jika seseorang pernah melakukan hal seperti halnya berpegangan tangan, berpelukan, sampai dengan berciuman bibir. Perilaku seksual berat bisa dikatakan jika seseorang pernah melakukan perilaku seksual seperti meraba payudara, alat kelamin pasangan, sampai menggesekkan alat kelamin dengan pasangannya. Selanjutnya ada bentuk perilaku seksual. Bentuk perilaku seksual ini bermacam-macam. Yang pertama adalah kissing atau perilaku berciuman, mulai dari ciuman ringan sampai ciuman berat. Yang kedua yaitu necking atau perilaku mencium daerah leher pasangan. Yang ketiga adalah petting atau segala bentuk kontak fisik, seksual, berat atau tidak termasuk intercourse. Baik itu like petting atau meraba payudara atau alat kelamin pasangan. Atau juga hard petting atau menggosokkan alat kelamin sendiri ke alat kelamin pasangan. Baik dengan berbusana atau tidak. Dan yang intercourse atau penetrasi alat kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Yang harus kita waspadai adalah dampak seks bebas itu sendiri. Dampak seks bebas yaitu beresiko tinggi terkena penyakit atau infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual atau IMS bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui aktivitas seks, baik melalui alat kelamin oral ataupun anal. Berikut adalah jenis infeksi menular seksual. Yang pertama adalah chlamydia. Chlamydia itu disebabkan oleh bakteri Chlamydia traumatis. Biasanya chlamydia ditandai dengan keluarnya cairan yang tidak normal dari vagina atau sensasi panas saat buang air kecil. Yang kedua adalah sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala sifilis ini bisa menyerang pria atau wanita. Jika pada pria, para pria akan merasakan nyeri selama hubungan berseksual, nyeri ketika buang air kecil, keluar cairan atau kotoran dari alat kelamin. Jika terjadi pada wanita, mereka akan merasakan demam tinggi, penurunan berat badan, hingga menyebabkan kelumpuhan. Yang ketiga adalah gonore atau kencing bernanah. Penyebab terjadinya infeksi ini adalah karena virus Neresis gonorrhoeae. Penyakit ini dapat menyebabkan kemandulan hingga kerusakan pada organ tubuh. Yang keempat adalah infeksi jamur. Gejalanya dapat berupa keputihan yang tidak wajar, gatal, hingga rasa nyeri pada vagina. Selanjutnya adalah herpes simplex. Herpes simplex dapat disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan syaraf manusia. Selanjutnya adalah hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, muntah-muntah, mual, sakit perut, demam, hingga diare. Selanjutnya yang terakhir adalah HIV atau AIDS. Kita pasti sering mendengar ini kan. HIV atau AIDS terjadi akibat infeksi virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Remaja memerlukan adanya layanan khusus, yaitu layanan kesehatan remaja. Mengapa nih remaja memerlukan adanya layanan ini? Karena sifat dan perilaku remaja dapat menimbulkan resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Maka dari itu, para remaja seperti kita memerlukan adanya ketersediaan pelayanan tentang peduli kesehatan remaja, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan kesehatan remaja. Salah satunya adalah pelayanan untuk kesehatan reproduksi remaja, agar mereka terhindar dari bahaya yang mengintai. Salah satunya adalah seks bebas. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, boleh? Boleh. Oke, dari atas apa Siap. ya, perkenalkan nama saya Asti Sofia Salsakila. Saya ingin bertanya atas apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana jika seseorang, mau itu perempuan atau laki-laki, ia sudah mengetahui bagaimana buruk dan bagaimana efek-efek dari kecenderungan dari seks bebas itu, seperti dari seks ringan lah, yang ingin saya tanyakan yaitu dari seks bebas ini, ketika seorang yang menyepelekan akan adanya seks bebas ringan ini, seperti dengan berpegang tangan atau dengan berciuman hanya dengan bibir atau pipi saja, tapi kan mempunyai efek buruk yang membuat seseorang menjadi ketergantungan atau menjadi terus-menerus ingin melakukan hal itu. Dan mungkin menurut Hilwah, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara menyadari seseorang agar tidak mudah terpengaruh dan agar bisa lebih mengontrol diri seperti itu. Terima kasih. Untuk seperti itu, mungkin mereka perlu untuk melakukan, karena seperti keinginan seperti itu biasanya tidak melulu, mereka tuh punya hasrat untuk selalu ingin melakukan suatu hubungan dengan lawan jenis seperti itu. Mereka harus diberikan pemahaman tentang bahaya-bahaya seperti itu. Kalau mereka menolak, kita harus menyadarkan nih bagaimana seperti dengan adanya konseling, mereka harus mendatangi seorang agar mereka dan terbuka pikiran seperti. Jadi karena bahaya seks bebas ini sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian. Mungkin sepengetahuan saya. Lagi yang ingin bertanya? Maaf, sepertinya ada pertanyaan di komen. Oh, ya, saya tidak melihat. Dari Nadila, bagaimana cara kita bisa melindungi diri dan keluarga terdekat agar terhindar dari seks bebas? Cara kita melindungi diri dan orang-orang terdekat kita adalah dengan mereka pemahaman bebas itu. Bahkan tidak jarang orang yang menderita penyakit menular akibat dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Maka dari itu kita harus menyadari mereka dengan boleh langsung ke sesi foto. Teman-teman diharap untuk on kamera. Yang lain? Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak dari apa yang udah Hilwah presentasikan. Barangkali boleh teman-teman untuk menyalakan dulu kameranya. Akan ada sesi dokumentasi. Bagi yang tidak bisa on kameranya, tidak apa-apa.
Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Boleh salam genre kali ya? Boleh, boleh. Salam genre seperti ini. 1, 2, 3. Boleh salam. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kamu, Cak. Suaranya ke-mute, Kak. Oke, maaf. Sesi pertama dari Hilwa sudah selesai tentang seks bebas. Akan ada sesi yang kedua yaitu tentang kesehatan reproduksi pada wanita. Namun untuk link Zoom yang sekarang ini akan diakhiri terlebih dahulu dan akan ada link terbaru yang akan di-share kepada teman-teman semua. Nanti boleh dilanjut join lagi ya. Oke. Terima kasih dari saya. Maaf jika banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima